Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan pagu anggaran dan program untuk Ditjen PP. Dari yang saya lihat dari paparan ini, saya belum melihat anggaran dan program untuk sosialisasi KUHP baru. Ya. Menurut saya ini sangat penting. Kita tersisa 2 tahun lagi, ya 2,5 tahun yang butuh anggaran yang cukup besar untuk bisa memastikan bahwa memang kita bisa mengoptimalkan masa transisi yang memang kita buat di dalam KUHP ini. Ya, oleh karena itu apabila sudah ada tapi belum tercantum, mungkin bisa dijelaskan, atau apabila sudah ada tapi belum terlalu besar anggarannya, menurut saya cukup layak bagi kita untuk memberikan anggaran yang cukup besar bagi sosialisasi KUHP baru ini. Dan apabila kemudian anggarannya juga kita punya keterbatasan, ya menurut saya ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Ya, pertama, kan kita kemarin juga sepakat kita ingin melakukan sosialisasi KUHP secara khusus dan spesifik kepada aparat penegak hukum, karena penting mereka lah yang akan paling terdepan untuk menggunakannya. Nah, menurut saya agar beban anggarannya tidak hanya dibebankan kepada Kemenkumham, ada komunikasi dan dialog dengan kepolisian, dengan Polri, dengan Kejaksaan Agung, agar mereka pun juga bisa ya mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi KUHP baru di internalnya masing-masing. Nah, sehingga tidak terbeban pada anggaran Kemenkumham. Menurut saya pasti bisa tersedia itu. Ya, karena kan untuk kebutuhan internal. Ya, sementara Kemenkumhamnya menyediakan narasumbernya, mereka menyediakan hal-hal lainnya. Ya, pesertanya, lokasinya dan seterusnya lah. Itu sangat mungkin dilakukan untuk mensiasati agar sosialisasi KUHP ini benar-benar bisa optimal di tengah berbagai keterbatasan anggaran yang kita miliki. Selain itu juga bisa bekerja sama juga dengan kampus-kampus. Mereka tentu juga punya anggarannya, ya. Anggaran yang bisa kita mintakan untuk dialokasikan ya oleh mereka. Sehingga itu tadi sama dengan aparat penegak hukum, kampus pun juga bisa secara mandiri mereka membuat bekerja sama dengan Kemenkumham dari anggaran tiap-tiap kampus ini. Menurut saya sangat mungkin untuk dilakukan. Itu yang terkait dengan KUHP, ya. Kemudian terkait dengan kerjasama juga melibatkan kita sebagai anggota DPR yang juga turut menyusun dan merumuskan KUHP baru ini. Oleh karena itu, jika memang semakin masif sosialisasi ini dilakukan, tentu kami dari anggota DPR juga bersedia untuk juga membantu Kemenkumham untuk melakukan sosialisasi ini. Yang berikutnya terkait dengan Ditjen Pemasyarakatan, ya. Sama juga isunya, karena kita sudah punya undang-undang pemasyarakatan yang baru, maka penting untuk kita bisa lakukan sosialisasi undang-undang pemasyarakatan di lapas-lapas, dan mungkin juga bisa, ini menarik nih, kita melibatkan keluarganya, ya. Entah mungkin di luar lapasnya, di halamannya dan sebagainya, undang bagi keluarga yang juga ingin mengetahui ya undang-undang PAS yang baru ini ya akan memberikan dampak apa bagi keluarganya yang sedang menjalani masa pidana. Ya menurut saya juga baik, dan sama juga karena kita juga terlibat di dalam proses perumusan dan pembahasan undang-undang PAS, mungkin di dapilnya masing-masing kita juga bisa membantu kanwil-kanwil Kemenkumham untuk melakukan sosialisasi tidak hanya bagi warga binaan, tapi juga bagi keluarganya. Yang berikutnya, saya juga mendapatkan masukan dari kawan-kawan seniman, ya, terkait dengan bagaimana kemudian ada program yang lebih kreatif untuk pembinaan warga binaan, ya. Tidak hanya kalau selama ini kan arahnya kepada kesiapan bekerja, ya, membuat alat-alat dan sebagainya. Tapi teman-teman seniman ini, beberapa yang menghubungi saya, mereka bersedia untuk terlibat, ya, menggali kreativitas para warga binaan, karena khususnya yang kasus-kasus narkotika yang mereka juga punya latar belakang pemakai dan pecandu, ya, itu bagian dari healing juga, ya.
Bagian dari healing ya mereka untuk menjadi lebih baik lagi karena kita gali punya kreativitas apa, punya kemampuan apa di bidang seni budaya dan sebagainya, dan pelibatan seniman ini menurut saya patut untuk dipertimbangkan dan dipikirkan untuk kedepannya. Yang berikutnya Ditjen Imigrasi ya. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Supriyansa ya terkait dengan overstay. Kalau kita seriusi ini soal penegakan hukum soal overstay, tentu bisa mendapatkan pemasukan bagi negara yang cukup baik. Bisa dimulai dengan gebrakan awal dulu, gebrakan awal penegakan hukum yang masif, ya. Nah, tentu akan ada diskusi di antara orang-orang yang mungkin overstay ini, sehingga mereka jadi berpikir untuk kemudian mengurus berbagai hal ya terkait dengan kebutuhan izin dan administrasi mereka. Terakhir Ditjen HAM ya. Saya sudah membaca beberapa program-program yang ada dalam paparan ini ya. Menurut saya sudah cukup baik ya. Ada beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan penyempurnaan pedoman kabupaten kota peduli HAM ya. Bagaimana kita bisa mendorong program ini untuk menjadi program yang akan dikejar oleh seluruh bupati dan seluruh wali kota sebagai satu yang suatu yang bergengsi. Jadi kalau kabupaten kota belum mendapatkan ini, ya berarti tidak bergengsi. Dia akan secara politis dia akan berpengaruh pada kalau mau maju lagi atau mau ada penilaian terhadap keberhasilannya. Ini kita harus naikkan posisinya sebagai hal yang bergengsi. Tidak mampu mencapai ini tidak berhasil. Sampai situ tarafnya kalau menurut saya. Dan yang kedua, ketika kabupaten kota yang sudah mendapatkan ini, kita ajak civil society-nya untuk terus mengawasi, sehingga ketika kemudian mereka tidak mampu menjaga indikator-indikator yang menjadi penilaian 10 indikator untuk menjadi kabupaten kota peduli HAM, maka berani saja kita cabut di tengah-tengah. Misalnya di tahun ini tiba-tiba masukan dari civil society sangat terang benderang bahwa memang sebenarnya tidak layak, cabut. Itu bagian dari reward and punishment. Jadi malu, sehingga semua orang akan berlomba-lomba untuk mengejar itu, dan ketika sudah mendapatkan mereka akan mempertahankan itu dengan baik. Nah, jadi itu masukan dari saya. Terus yang berikutnya juga terkait dengan pelibatan CSO ya, Civil Society Organization ya, dalam hal bagaimana kita menyusun program-program HAM dari Ditjen HAM ke depan. Kenapa? Karena saya paham betul ya teman-teman yang memang bergerak di bidang advokasi HAM dan sebagainya itu punya banyak penelitian. Ya, banyak sekali penelitian yang mendalam, punya banyak pengalaman empirik ya bagaimana melakukan advokasi HAM, sehingga ketika ada keterlibatan, ada diskusi dan meminta masukan dari mereka terkait program-program apa yang paling efisien, paling efektif untuk dilakukan oleh Ditjen HAM, maka saya bisa membayangkan bahwa nantinya juga program-program yang nanti akan dijalankan tentu juga bisa sangat optimal karena sudah didasarkan praktek-praktek empirik yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.